Iya. Jadi Bapak Prabowo ia berencana akan merenovasi sekitar 10.000 sekolah dengan dana sekitar 17,5 triliun. Pak, berdasarkan pengalaman saya, kalau Bapak mau merenovasi sekolah, itu tingkat ketahanannya ada 3 level, Pak. Kalau yang direnovasi SMA, itu biasanya bisa bertahan sampai 5 tahun. Kan begitu. Kalau SMP itu biasanya bertahan 3 tahun. Tahu sendirilah Pak, tangan-tangan jahil anak SMP ya kan. Tapi kalau SD Pak, paling kencang itu 2 tahun. Taulah anak-anak. Cuci tangan contohnya dia dilapnya itu di tembok. Begini-gini kan ya. Habis makan contohnya dia makan gorengan gitu kan berminyak tangannya itu. Enggak langsung pergi dia ke tempat cuci tangan. Ke tembok sekolah itu gini-gini kan. Kadang-kadang sengaja sampai berkabur tangannya itu biar hilang minyak-minyak di tangannya itu. Baru anak SD ini bukannya bilang apa? Kalau agak jauh kelas dari toilet, jadi belakang sekolah itu dikencingkannya. Udah nggak tahan. Ini pelakunya Pak waktu SD. Gimana mau dibilang? Toilet jauh ya kan? Kadang-kadang di tembok sekolah itu awak kencingkan. Makanya Pak, kalau misalnya di SD bagi anak-anak itu, contohnya ke bilik pipis gitu, disediakanlah Pak apa namanya itu, apa sih namanya itu, apa sepatu roda atau skuter. Jadi kalau misalnya mau kencing contohnya, biar bisa cepat dari kelas ke WC. Tapi jujur aja lah aku bilang Bapak, menurutku, ya, yang perlu Bapak perhatikan atau fokus Bapak itu harusnya lebih utama ke toilet, Pak. Ke toilet. Jujur Pak, aku bilang Pak, dari semua bagian sekolah, ya, yang kondisi ruangannya selalu menyedihkan itu adalah toilet. Sangat menyedihkan Pak. Baunya itu loh Pak, lebih menyengat daripada kamar mayat. Apalagi sekolah negeri. Kalau sekolah swasta, ya ada janitor, ya, atau misalnya tukang bersih-bersih yang digaji oleh SPP. Nah negeri, kadang-kadang merangkapnya itu janitor menjadi security. Bahkan rangkap 3 jabatannya itu, ya, security, janitor, dan juga tukang kantin. Istrinya jualan di kantin, suaminya jadi janitor dan juga security. Bukannya bilang apa, jujur aja lah kalau di toilet ini bukannya bilang apa, inilah tempat paling keramat biar tahu kalian. Kenapa tempat paling keramat? Paling suka dihindari orang lain. Ya, dihindari murid-murid. Jadi jujur aja aku bilang sama kalian, bukannya bilang apa. Ini kalau sekolah negeri ya. Kalau sekolah swasta, contohnya ya, kalau sekolah swasta bau sikit langsung dikasih pengharum cucut. Bau sikit kasih pengharum cucut. Jadi baunya itu ya paling lama itu 1 jam 2 jam kan begitu, setelah itu ada lagi petugas yang membersihkan atau dibikin pengharum otomatis itu yang pakai baterai itu. Tapi kalau di sekolah negeri jangan harap ada. Boro-boro. 1 kontainer pun juga pengharum bikin situ, nggak mempan. Karena baunya itu merupakan akumulasi. Dari kotoran dan kencing yang tertanam bertahun-tahun lalu. Bayangkan kalian, toilet adalah salah satu ruangan yang paling dihindari. Makanya awak kalau misalnya kebagian kelas dekat toilet, apalagi sekolah kami kan tidak ada kacanya. Zaman dulu mana pakai kaca, pakai rang-rang itunya, pakai kawat itu yang biasa di apa namanya, trali-trali yang bukan di penjara apa,
Biasa itu pagar-pagar misalnya ada proyek ya kan, itunya ya kan. Itu kalau kalau swasta masih mending, kalau negeri ini memang lebih parah ngeri kali memang jujur aja lah. Dan toilet itu jujur aja ku bilang, ya kan, toilet itu adalah tempat di mana para siswa mencurahkan isi hati. Menarik loh kalau bicara toilet ini, karena apa? Di toilet itu datanglah masuklah kita ke toilet toilet negeri, toilet negeri. Berbagai macam tulisan ada. Berbagai model tulisan ada. Berbagai macam isi hati dari siswa ada. Aku cinta kamu. Nggak berani mengungkapkan sama orangnya langsung, di toilet dia curhat. Iya kan? Nah, setelah itu apa? Iya kan? Contohnya dia ngamuk dia contohnya sama orang ya kan, kesal dia sama orang sakit hati. Di situ juga diungkapkannya. Sampai mati ku pendam dendam ini. Kadang-kadang keluar ada kata-kata binatang di situ. Beluhe baby. Dasar binatang. Eh, makanya gue bilang, semua pokoknya mulai dari tulisan yang mendatar, menurun, menyamping ke atas, menyamping ke bawah ada. Dari tulisannya tebal sampai yang halus ada. Iya. Jadi memang sebetulnya toilet itu bisa difungsikan sebagai apa namanya? Sebagai mading kedua. Makanya sebetulnya guru-guru dan juga OSIS ini salah. Ya, kalau misalnya kalian ada informasi penting, jangan kalian bikin di mading, nggak jadi pusat perhatian itu. Bikin di toilet. Iya, jangankan cuman informasi biar tahu kalian, kunci jawaban pun ada. Satu A, 2 D, 3 C, 4 strip artinya belum diisi. Makanya aku bilang, toilet itu tempat sakral loh. Coba, berani orang coret-coret di kantin. Cuman duanya anak-anak sekolah itu berani coret-coret. Kalau nggak di kelas, ya di toilet. Mana pernah anak-anak coret-coret di ruang kepala sekolah. Jadi toilet itu adalah tempat untuk mencurahkan inspirasi. Waduh, aku jujur aja lah, aku bilang sama kalian, kalau hari biasa toilet itu kosong, karena kawan-kawan itu, ya anak-anak itu mencari tempat masing-masing. Yang satu di pohon sana, yang satu di pohon belimbing, yang satu lagi di pohon asam, yang satu di kumpulan pohon pisang. Namanya sekolah di kampung ya kan. Serius, dan itu biasanya sudah ada penghuni masing-masing itu. Kalau di situ udah dihafal-hafal itu. Kalau di situ biasanya si Rudi, Andi sama si Tony. Di pohon belimbing ya itu si Rian, Robby sama si Tony. Iya, ya di pohon bambu. Di sini agak seram gading berani. Bukan karena takut ular, kesenggol gatal. Bukan karena takut yang lain-lain. Sempat kesenggol sama bulu, apa nama bulu halus yang ada di bambu itu, apa gatal itu. Aduh, makanya aku bilang, tolonglah dulu Bapak, tolong dulu kalau Bapak Prabowo, menurutku Pak, kalau misalnya ingin merenovasi, tolong dulu untuk ruangan toilet agak diperbesar. Bikin di situ dinding, tulis di atasnya, ruang inspirasi. Jadi anak-anak itu terarah gitu loh Pak. Aduh, ya makanya. Tapi ya itulah dia Pak. Karena memang jujur saja lah, ya apalagi
di sekolah negeri ini. Yang kedua Pak, tempat yang perlu Bapak perhatikan untuk renovasi kantin Pak. Karena bukannya bilang apa Pak, kantin ini seringkali berubah fungsi menjadi sarang penyamun. Adalah anak-anak makan bakwan 3 bayar 1. Adalah anak makan mie goreng di depan tiba-tiba sudah menghilang. Makanya aku bilang, ya kan? Makanya kalau di kantin itu jujur aja aku bilang, kalau di tempat lain biasanya satu ruangan satu CCTV. Kalau di kantin kalau bisa 10 CCTV. Karena begitu masuk kantin itu tergoda kita itu Pak untuk bikin dosa. Makin lama kita di kantin makin banyak kita bikin dosa. Makan bakwan 3 bayar 1. Makan mie goreng bilangnya nggak ada. Beli teh botol 2 bayar 1. Kan begitu, ya itu dia, ya kan. Belum lagi ketika kita membayar, ya kan. Kita bayar contohnya, ya. Berapa jajanmu, kan begitu. Jajanku kita kasih uang 10.000, jajanku 8.000, padahal udah 12.000. Masih kita harapkan lagi kembalian dari uang 10.000 itu coba. 10.000 uang kita jajan kita 12.000, tapi kita bayar berapa di sini 8.000. Dan seringkali di kantin itu yang ngitung belanjaan bukan tukang kantin, murid sendiri. Dan ini kadang-kadang tukang kantin ini yang bikin berapa belanjanya. Maunya nggak usah ditengok dulu tukang kantin apa yang kau ambil ini. Oh sekian gitu. Jangan ditanya sama anak-anak. Kalau ditanya sama apa lagi model Opung Parbelat dulu waktu SMP. Berapa jajanmu? 8.000 padahal 12.000. Itu dia, makanya ya kan dibikin CCTV. Setelah itu kalau bisa sekeliling kantin itu kalau perlu dibikin kawat duri. Biar jangan ada yang menghilang. Ini ndak, ya kan, makan di depan makan mie goreng, ya kan, nggak nyampe 5 menit udah menghilang dia. Atau kalau perlu yang makan itu dikasih borgol satu-satu. Jadi nggak sempat menghilang dia. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan kalau kantin ini kantin pokoknya betul-betul kalau kantin anak sekolah dulu, seru. Mau jajanan apa? Bakwan ada. Baru mie ada. Aku masih ingat dulu waktu di Jakarta belanja mie biar tahu kalian, bungkusnya kertas koran. Padahal zaman sekarang disarankan supaya jangan membungkus makanan pakai kertas koran. Tapi orang ini nggak tahu, justru dengan kertas koran itulah anak-anak dipaksa makan sambil belajar. Coba bayangkan kalian, ya, korannya itu contohnya Ketua DPR sedang memberikan pidato. Apalah pidatonya Ketua DPR ini, ya kan, sambil makan terinspirasi, begini rupanya pidatonya dari Ketua DPR. Ya kan, beli lagi contohnya nasi goreng. Tetap juga ini kertas koran ini bungkusnya ini biar tahu kalian. Apapun makanannya bungkusnya kertas koran. Iya kan? Jadi datanglah berita kedua, ya kan, lagi makan nasi goreng ini, ya. Presiden sedang melakukan kunjungan ke daerah NTT. Oh, ternyata begini toh. Kalau presiden kunjungan ke NTT, termotivasi kita jadi presiden. Jujur aja gue bilang. Tapi paling ngiri contohnya misalnya kan, sambil makan dia dilihat berita, ya kan, sudah terjadi pembantaian terhadap 3 orang. Kalau itu jujur aja itu, ku campakkan korannya itu, ikut makanannya ku campakkan. Itu dia, ya kan. Jadi makanya dibilang, ya siapa bilang kertas koran itu berbahaya? Berbahaya bagi kesehatan, tapi tidak berbahaya bagi otak.
Makanya kalau anak-anak sekarang itu kan, wis jajan styrofoam. Apa coba yang enggak yang dimakan anak sekarang? Lebih pintar anak sekarang daripada anak dulu? Enggak juga. Zaman kami dulu, baru apa namanya, makan mie itu pun juga kan sekarang ya ada sendok plastik. Kalau dulu kan enggak ada. Biar tahu kalian apa kami dikasih, lidi. Lidi, lidi biar tahu kalian lidi. Nah, itulah jadi sumpit. Iya, makanya gue bilang, kalau misalnya makan nasi goreng, itu biasa itu pakai sendok legend. Tahu kalian sendok legend? Sendok legend itu loh yang biasa untuk apa namanya, yang warna putih itu, yang biasa untuk makan cendol itu. Itulah sendok legend itu juga yang makan nasi goreng. Dan juga tahu enggak kalian kalau misalnya di kantin ini ada kasta-kastanya ini biar tahu kalian. Ada kastanya ini. Jadi kalau zaman kami dulu, ya kan, yang sanggup beli mie goreng sama nasi goreng itu di sebelah sana. Ya kan, yang sanggup beli bakwan sama es teh manis di sebelah sini. Dan orangnya nggak akan berganti itu. Itu aja. Makanya gue bilang udahlah jangan harap ya kalau ada uang lebih baru bergeser ke sana gitu loh. Tapi kesehariannya awak di sebelah sini yang nggak ada apanya, yang cuman bakwan godok-godok sama es teh manis. Aduh, aduh. Itulah zaman di sekolah ini. Menarik bukan? Jadi itulah cerita dari Rumput Belak. Salam NKRI, NKRI harga mati.